Om Swastiastu. Om Awigenamastu Namo Sidam. Saudaraku, umat sedharma dimanapun berada, semoga kita semua selalu berada di dalam lindungan Ida Sang Hyang Widi Wasta. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya untuk belajar menyampaikan sebuah pesan Dharma untuk kita semua, khususnya untuk diri saya sendiri sebagai bahan renungan dalam menjalankan ajaran agama Hindu. Pada hari ini, saya akan menyampaikan sebuah topik, yaitu pentingnya meningkatkan implementasi ajaran Trihitakarana di tengah suasana pandemik COVID-19. Saudaraku umat sedharma yang saya cintai, pandemik yang melanda dunia saat ini sangat mencekam, sangat mempengaruhi berbagai sektor dan berbagai aspek kehidupan manusia. Maka wajarlah jika masyarakat kita saat ini merasakan ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan di dalam hari-hari. Namun, dalam hal ini saya meyakini bahwa alam semesta ini beserta isinya adalah atas ciptaan dan kehendak dari Ida Sang Hyang Widi Wasta. Di dalam agama Hindu, kita mengenal dengan adanya konsep Trimurti, di mana Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa adalah manifestasi dari Ida Sang Hyang Widi Wasta dalam menciptakan, memelihara, dan melebur alam semesta ini. Maka dari itu, di dunia ini sebetulnya tidak ada yang kekal dan abadi kecuali kemahakuasaan dari Ida Sang Hyang Widi Wasta. Maka, segala yang diciptakan pada waktunya akan kembali lagi kepada Sang Maha Pencipta. Begitu juga dengan COVID-19 ini. Lalu, di dalam situasi seperti ini, apakah kita perlu merasa takut? Tidak. Yang perlu kita lakukan adalah mulat sarira dan juga waspada. Waspada dengan cara mengikuti segala himbauan dari pemerintah, dalam hal ini guru wisesa di dalam ajaran catur guru. Salah satu di antaranya adalah dengan tidak bepergian keluar rumah. Terkecuali memang ada hal-hal yang sangat penting sekali sehingga membuat kita harus pergi keluar rumah menyelesaikan urusan. Selain itu, yang harus kita lakukan adalah tetap tenang. Karena kekhawatiran, kepanikan, dan rasa takut itu tidak akan menghentikan virus yang ada di luar dan juga tidak akan menaikkan sistem imun yang ada di dalam diri kita. Di mana kita ketahui bahwa sistem imun itu adalah antibodi yang ada di dalam tubuh kita untuk memerangi berbagai macam bakteri dan virus. Sehingga, untuk menjaga badan kita agar tetap sehat, maka kita harus tetap tenang. Saudaraku, umat sedharma yang berbahagia, lalu bagaimana caranya kita agar tetap tenang di tengah suasana pandemik seperti ini? Nah, di dalam agama Hindu, kita memiliki banyak sekali ajaran tentang Dharma yang telah diwahyukan oleh Tuhan melalui para maharesi dan leluhur kita pada zaman dahulu.
Seperti salah satu misalnya ajaran Trihitakarana, di mana ajaran tersebut memiliki arti 3 hal atau 3 jalan yang dapat mewujudkan harmoni. Jika kita sudah merasakan harmoni, jika kita sudah merasakan kebahagiaan di dalam diri kita, maka tentu hati dan pikiran kita akan merasa lebih tenang, lebih ikhlas dalam menjalani dan menghadapi apapun cobaan yang ada di depan kita. Berikut akan saya sampaikan tentang bagian dari Trihitakarana tersebut dan implementasinya di tengah suasana pandemik COVID-19. Yang pertama yaitu Parahyangan, yang di dalam Weda disebut dengan Dewa Hita. Parahyangan ini adalah tentang bagaimana kita menjalin hubungan yang harmonis dengan Brahman atau Ida Sang Yang Widiwasa. Tujuannya adalah agar kita sebagai manusia dapat diberikan kekuatan, dapat diberikan jiwa yang besar, hati yang kuat dalam menjalankan setiap apa yang harus kita lalui di dalam kehidupan. Nah, pada kenyataannya, seringkali kita seakan lupa dengan ajaran Parahyangan ini. Kita sibuk bekerja dari pagi, siang, sampai malam, sehingga seakan-akan tidak ada waktu untuk mendekatkan diri kepada beliau. Nah, di tengah situasi pandemik ini, pemerintah menghimbau untuk tetap berada di rumah. Tetapi, tidak jarang saya mendengar, tidak jarang saya melihat postingan di sosial media bahwa mereka bingung melakukan apa lagi ya di rumah, seperti itu. Nah, Semeton dalam hal ini bisa mengatasi kebosanan tersebut dengan mengisi diri dengan ajaran Dharma. Seperti misalnya yang tidak sempat sembahyang dulu-dulunya, pada saat ini kita bisa melakukan puja Trisandya di Merajan masing-masing 3 kali sehari. Nah, di samping itu, yang sebelumnya kita tidak suka atau kurang berminat dengan kidung, sloka, yoga, dan lain sebagainya, dengan kecanggihan teknologi, kita bisa mencari tutorialnya. Sehingga, jika kita mempelajari nyanyian Dharma, kita mendengarkan nyanyian Dharma, kita akan merasakan ketenangan, baik itu hati dan juga pikiran. Begitu pula dengan yoga. Jika kita melakukan yoga secara rutin, maka Astungkara kita akan bisa lebih konsentrasi, lebih fokus dalam memusatkan pikiran kepada Tuhan. Nah, di samping itu juga kita di rumah bisa mengajarkan anak-anak atau adik-adik kita doa-doa sehari-hari, seperti misalnya doa sebelum tidur. Kita ajarkan sebelum tidur harus berdoa dulu. Seperti contoh doa sebelum tidur. Om Asatoma Satgamaya Tamaso Majyotirgamaya Mertyorma Amritam Gamaya. Seperti itu. Begitu juga besoknya setelah bangun pagi, mandi, makan, dan lain sebagainya, kita ajarkan secara perlahan tentang doa-doa sehari-hari, sehingga anak-anak, adik-adik, dan bahkan kita sendiri terbiasa dengan doa-doa di dalam kehidupan. Dan tentunya dalam suasana seperti ini, tidak lupa kita memohon kepada Tuhan agar pandemik ini dapat segera berlalu. Situasi yang seperti sekarang dapat segera kita lalui agar suasana, rutinitas kita dapat kembali berjalan normal seperti biasa. Tidak hanya mendoakan diri kita dan keluarga, tetapi juga dunia ini. Karena jika dunia kita masih belum stabil, belum
seimbang, maka kehidupan kita pun juga akan sama. Bagian yang kedua yaitu pawongan atau manusahita. Bagian ini mengajarkan kita tentang bagaimana menjalin hubungan yang harmonis antar sesama manusia. Hubungan yang harmonis antar sesama manusia harus diusahakan, karena kita sebagai manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain karena kita sebagai makhluk sosial. Nah, segala ego yang tidak terkontrol dalam diri manusia, sebetulnya manusia tersebut adalah kalah. Karena kemenangan hanya diberikan kepada mereka yang mampu mengalahkan ahamkara atau kemarahan yang ada di dalam dirinya untuk mewujudkan suatu hubungan yang harmonis. Namun pada kenyataannya, tidak jarang kita mendengar tentang adanya kasus pembunuhan, penculikan, kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan juga human trafficking. Seakan-akan pada kejadian tersebut nyawa manusia, perasaan manusia seakan tidak ada artinya. Namun, pada pandemik ini kita disadarkan bahwa sebuah nyawa sangat berarti dan sangat perlu dijaga. Saudaraku, umat sedharma, implementasi pawongan pada masa pandemik ini dapat kita lakukan di dalam lingkungan keluarga dan juga di luar kita yang memerlukan bantuan. Di dalam keluarga misalnya, jika kita sebelumnya tidak memiliki banyak waktu untuk berkumpul, saat ini kita punya banyak waktu untuk berkumpul bersama keluarga. Kita dapat bercerita dan juga kita dapat introspeksi diri tentang baik buruknya apa yang sudah dilalui di dalam keluarga. Kita juga dapat meningkatkan serada dan bakti bersama keluarga, misalnya sembahyang bersama di merajaan. Tentu hal itu akan memberikan keteduhan di dalam hati kita. Di lingkungan luar misalnya, bagi saudaraku yang memiliki materi yang lebih, misalnya dapat menyumbang atau berdana punya. Bagian yang ketiga yaitu palemahan atau buana lokahita. Nah, palemahan ini yaitu tentang bagaimana kita menjaga hubungan yang harmonis dengan alam sekitar kita. Tidak bisa dipungkiri bahwa kehidupan kita, mulai dari sandang, pangan, papan, itu dipenuhi oleh alam. Kita tinggal misalnya di atas tanah, dibangun sebuah rumah, begitu pula dari segi pangan, itu alam telah menyediakan semuanya. Seperti misalnya di ruang lingkup kecil keluarga, kita bisa menanam tanaman toga. Agar apa? Agar tidak sedikit-sedikit pada saat kita merasa tidak enak badan, sudah membeli obat yang mengandung bahan kimia. Bayangkan jika kita menanam di rumah, seperti misalnya daun kelor, daun pido, atau yang saat ini misalnya jahe merah. Di mana jahe merah itu jika kita rebus dan minum airnya dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh, dan tentunya di tengah pandemi ini sangat bermanfaat untuk bisa melindungi diri dari virus. Di samping itu, di dalam aspek palemahan ini kita juga diingatkan untuk apa? Untuk tidak membuang sampah sembarangan, membuang limbah rumah tangga, limbah pabrik, limbah ternak secara sembarangan. Mungkin ke sungai atau ke tempat-tempat yang dapat mencemari lingkungan. Karena virus, penyakit seperti itu
akan dapat berkembang dengan baik di tempat-tempat yang kotor. Semeton umat sedharma yang berbahagia, itulah tadi Trihitakarana dan bagian-bagiannya yang perlu kita tingkatkan implementasinya di tengah suasana COVID-19. Kebahagiaan yang sempurna merupakan salah satu cita-cita umat manusia di dalam agama Hindu, yaitu Moksartam Jagaditam Yacaiti Dharma, di mana cita-cita tersebut hanya dapat diraih melalui jalan Dharma. Salah satunya adalah Trihitakarana. Semoga dengan menerapkan segala himbauan pemerintah tentang social distancing, berada di rumah saja, dan juga meningkatkan pengimplementasian ajaran Trihitakarana dapat membantu dalam memutus rantai penyebaran pandemik COVID-19 agar dunia kembali harmoni. Demikian yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Puskor Indonesia, bangga bangkit bangun, Jaya Indonesia.